Berbicara kekayaan seni budaya Bali, tak akan ada habisnya. Penduduk pulau berjuluk Pulau Dewata ini seolah memang terlahir sebagai seniman dan sentuhan tangan mereka adalah keindahan. Salah satunya Iwayan Sujana Suklo atau yang akrab dipanggil dengan nama Pak Suklo. Lahir di Klungkung 6 Februari 1967, adalah seorang seniman dan juga dosen seni rupa di Institut Seni Indonesia Denpasar. Sejak kecil ia sudah memiliki darah seni dari keluarganya dan lingkungan tempat ia tumbuh di Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pun sangat mempengaruhinya dalam berkesenian. Ketika saya merasa menyadari hidup itu, ketika masih SD itu anak-anak, tiba-tiba saya suka menggambar, coret-coret di sembarang tempat, di tembok. Nah di situ saya sadar bahwa saya suka ini dan lingkungan juga akhirnya apakah orang tua ataupun lingkungan sekitar mengklaim, oh kamu bisa sangat berbakat seni dan akan baik kalau itu dilanjutkan gitu. Nah itu kan opini-opini itu membuat saya juga semakin percaya diri bahwa saya punya bakat. Kemudian saya berusaha ketika masuk di SMP, setelah SMP kemudian saya langsung ke SMSR karena saya memang ingin mendalaminya. Kemudian saya masuk ke SMSR ini juga didorong oleh guru-guru di SMP gitu. Ketika masuk di SMSR, saya didorong juga untuk nanti melanjutkan sampai ke perguruan tinggi. Jadi ya lingkungan banyak sekali mensupport, meyakinkan bahwa saya punya bakat yang cukup untuk bekal sebagai seniman gitu. Pak Suklo menamatkan Sekolah Menengah Seni Rupa Denpasar tahun 1987, kemudian melanjutkan S1 Penciptaan di Sekolah Tinggi Seni Indonesia Denpasar, dan lulus tahun 1997, serta menyelesaikan masternya di Institut Teknologi Bandung tahun 2010. Kini bagi Pak Suklo, berkesenian adalah salah satu upaya memenuhi kebutuhan psikologis. Seniman yang kini menginjak usia lebih dari separuh abad ini merasa semakin bertambahnya umur, bertambah pula kebutuhan psikologisnya. Iya, terus berubah gitu ya. Hampir setiap windu gitu karena perubahan fisik, kemudian mental, kebutuhan juga berubah gitu. Jadi ketika semasa anak-anak, kebutuhan untuk bermain, ingin memiliki mainan itu cukup besar. Tapi ketika remaja berbeda lagi kebutuhan. Nah, kebutuhan yang terus berubah ini ternyata di dalam saya berkarya seni ternyata juga berubah terus gitu. Di awal saya mengangkat tentang tema-tema alam, tiba-tiba tertarik tentang tema-tema perempuan gitu. Kemudian berubah lagi, tertarik dengan eksplorasi medium, kemudian lahir karya-karya yang abstrak. Kemudian berubah lagi, ada kebutuhan ingin katarsis ataupun menghilangkan beban mental, akhirnya muncul karya-karya yang bersifat meditatif. Jadi terus seperti itu. Dan hari-hari ini ketika di umur menuju Wanaprastha, mulai merenungkan tentang diri sendiri, sudah seberapa jauh melangkah, dan itu muncul juga kegelisahan yang muncul karena kebutuhan psikologis itu gitu. Belakangan ini Pak Suklo aktif mengeksplorasi medium 3 dimensi dalam kekaryaannya. Awalnya ia mencoba dengan medium plat, kayu, batu, hingga akhirnya bambu. Ia menilai bambu bernilai filosofis bagi masyarakat Indonesia. Bahkan Pak Suklo menegaskan sesungguhnya hanya lewat bambu saja sudah berbicara. Baginya bambu menjadi kode simbolik baru yang bisa memberikan interpretasi baru juga. Ya bambu kebetulan karena saya hidup di desa, apalagi di Bali, sangat dekat dengan bambu. Bambu digunakan untuk kebudayaan tertentu atau aktivitas adat atau bahkan fungsi-fungsi untuk masyarakat agraris, dan
Itu saya lakoni bahkan dari kecil sampai sekarang, sehingga bambu menjadi bagi saya seperti sosok gadis cantik. Jadi ketika bersama bambu merasa nyaman aja karena saking sudah akrab. Ketika tidak melihat bambu seperti ada sesuatu yang belum selesai. Jadi ya kayak sudah menjadi bagian hidup, atau bisa juga disebut the way of life gitu. Jadi jalan hidup gitu. Sampai saya bertanya-tanya suatu saat, kalau tidak ada bambu, kira-kira saya merasa kesepian nggak ya gitu. Jadi begitu dekatnya bambu, sehingga bambu selalu jadi medium untuk presenting sebuah karya seni instalasi. Ya sekarang kan bambu semakin populer, kemudian banyak teman-teman seniman akhirnya mengangkat itu. Itu sangat menarik. Tinggal sekarang bagaimana bambu yang punya nilai seperti itu, yang sangat alamiah, kalau di outdoor dia cepat sekali ambruk, kalau di dalam cukup tahan lama. Nah ini tinggal bagaimana sang seniman ini yang mengangkat itu tahu perangai bambu itu. Jadi tentu pasti seniman akan di awal justru itu yang dipelajari dulu gitu. Barulah akan, oh ini saya akan pertarungkan seperti ini gitu. Salah satu buah karyanya yang menggunakan medium bambu bertajuk Alphabet Moles ini menjadi salah satu fasad yang menghiasi pameran Art Bali 2019 bulan Desember lalu di ABBC Building, Nusa Dua, Bali. Alphabet Moles adalah usaha Suklu memantik kembali pemahaman manusia akan awal mula kehidupan, yang menganggap bahwa kehidupan dibentuk oleh molekul. Nah itu Alphabet Moles ini, itu kegelisahan itu turut campur juga dari kurator yang mengangkat tema spekulatif memoris itu. Dengan disodorkan itu, saya yang juga sangat meditatif dan kemudian sangat concern dengan hal-hal keilmuan terkait dengan fisika gitu ya, terkait dengan bahwa hidup ini bagian terkecil hidup ini adalah molekul atau ion. Nah itu tiba-tiba membangunkan bawah sadar saya untuk lagi mengingat itu, dan kemudian mencoba meng-create persoalan-persoalan atom itu menjadilah karya Alphabet Moles itu tentang molekul gitu. Saya ingin paling tidak berbagi bahwa sadarilah bahwa kehidupan ini yang sekarang fundamental ada sebagai benda, ada manusia, binatang, sesungguhnya itu kan sama ininya, proses perubahan molekul-molekul itu. Cuman karena kita lebih berpikir rasional, seolah-olah kita berbeda dengan benda-benda yang lain, padahal kita sama, berangkat dari beberapa elemen yang sama gitu. Cuman karena keterbatasan pikiran kita, jadi itu yang saya ingatkan bahwa kita sama loh, elemen kita gitu, yaitu bagian terkecil yang sering disebut oleh para fisikawan sebagai molekul. Jadi ayo dong, paling tidak kita sama loh gitu. Persoalan nanti bahwa agama berbeda, negara berbeda, komunitas berbeda, itu sebaiknya jangan menjadi hal yang membuat hidup kita sengsara gitu. Berkarya sudah cukup lama. Membuatnya pada 2013 lalu, ia berhasil menjuarai Festival Internasional Arsitektur Bambu Lombok atau LIBAF, Best in Indonesian Asian Art Award CP Open Biennale di tahun 2003, dan Innovoot Art Awards Competition tahun 2003, serta masih banyak lagi prestasi yang diraihnya. Dalam setiap pembuatan karyanya, Pak Suklu selalu menghadirkan judul yang berbeda-beda dengan menyesuaikan tempat dan juga peristiwa, agar karya yang dibuatnya bermakna dan diterima masyarakat.
Kalau karya bambu, karena saya cukup lama berkarya, hampir dari tahun 2008 saya udah mulai publish karya itu. Banyak sekali, ada beragam sekali gitu ya. Di setiap tempat, di setiap peristiwa saya menghadirkan karya itu pasti akan menyesuaikan dengan kosmologinya. Tentu akan muncul judul yang berbeda. Salah satunya waktu ada festival di Semarupura, Klungkung, saya mengangkat tentang Ibu Pertiwi, lorong Ibu Pertiwi. Itu saya angkat terkait dengan Klungkung yang memiliki dua gua gitu. Satu gua gua lawah yang memang alam membentuk ada gua, kemudian ada juga gua Jepang di Klungkung itu. Itu ketika masa penjajahan Jepang membuat gua itu untuk perlindungan melawan musuh-musuhnya. Nah, sekarang itu sudah dijadikan tempat pariwisata gitu. Orang bisa mengunjungi gua Jepang, kemudian menelisik sejarahnya. Nah, berdasarkan dua ini saya membuatlah satu bentuk instalasi bermedium bambu dengan tema lorong Pertiwi gitu. Ya, itu juga saya ingin berbicara tentang soal lorong gitu. Bahwa ketika kita memasuki lorong, ada kesadaran-kesadaran tertentu yang bisa hadir. Dan setiap orang akan mengalami pengalaman yang berbeda-beda. Mereka mengalami masuk ke bumi, atau mereka mengalami seperti masuk ke dunia lain. Banyak, pasti setiap orang akan berbeda. Nah, itu salah satunya. Ada banyak lagi di Museum Arma juga saya buat, itu apa judulnya ya, Motherland apa gitu ya. Jadi setiap tempat pasti akan saya buat, walaupun mediumnya sama tapi judulnya pasti berbeda, bentuknya berbeda, sesuai dengan kosmologinya gitu. Pria yang sudah menggelar pameran tunggal seperti Panci, Antara Tubuh dan Bayangan di tahun 2018, Intermingle Art Project Light Pattern di tahun 2017, dan Sayap dan Waktu di tahun 2016 ini mempunyai karya lain yang unik. Jika seniman kebanyakan menuangkan idenya dalam sebuah kanvas, namun ia berkarya dan menuangkan ide dengan media kertas dalam sebuah novel bekas. Di sela-sela kesibukannya, Pak Suklu selalu menyempatkan diri mengeksplorasi metode drawing di atas teks yang dinamakan drawing on novel. Pak Suklu melakukan drawing karena ingin membangunkan alam pikiran bawah sadar. Drawing on novel, saya merasa ada kebutuhan ini untuk ingin berkomunikasi dengan seorang sastrawan. Saya sangat kagum dengan seorang sastrawan, kemampuannya dalam membuat naskah literasi terkait tentang kehidupan, tentang kebenaran, tentang kesucian atau tentang kejujuran. Nah, dalam rangka saya melakukan komunikasi dengan seorang sastrawan ini, jalan satu-satunya saya memakai drawing on novel bekas sebagai cara medium saya untuk berkomunikasi. Kenapa saya pakai novel? Karena novel adalah fiction dari seorang sastrawan. Walaupun fiksi, tapi dia sangat serius dituliskan berdasarkan pengalaman, berdasarkan riset, berdasarkan kehidupan yang sudah berjalan dan menangkap kehidupan itu sendiri dari berbagai aspek nilainya. Nah, kemudian naskah ini diterbitkan oleh penerbit, kemudian dicarikan seorang desain grafik, kemudian diterbitkan, kemudian dibaca oleh masyarakat. Ada 4 entitas di situ, jadi ada sastrawan, ada penerbit, ada desain grafik, kemudian ada pembaca. Drawing novel bekas itu akhirnya saya ambil. Nah, saya memasukkan satu fiksi visual drawing di atas novel itu, di setiap lembar novel itu. Cara saya mendrawing ini juga cukup unik karena saya mendrawing tanpa pakai pikiran, jadi lebih ke bawah sadar. Kadang saya membuat drawing itu menutup mata atau tanpa melihat, sambil melihat ke menerawang jauh, tapi saya tetap jalanin tangan gitu.
Jadi drawing on novel itu adalah konstruksi bawah sadar. Saya yakin sekali kalau di bawah sadar itu ada banyak bahasa, termasuk bahasa visual. Teknik drawing on novel yang dilakukan Pak Suklu dipengaruhi oleh suasana alam sekitar yang nantinya akan memicu ingatannya dalam melakukan drawing on novel. Drawing saya justru sengaja saya tidak baca novel, supaya saya punya kebebasan untuk membuat, karena kan berdasarkan unconscious. Yang mempengaruhi bentuk itu nanti kosmologi ketika saya membuat drawing. Dia seperti suara burung, tiba-tiba bisa saja burung nanti muncul di sini. Jadi alam sekitar ini yang memicu ingatan saya dan kemudian muncul. Unconscious memori tentang masa lalu, ketika dipicu ini akan muncul sesuatu yang itulah bahasa visualnya. Bukan kalau saya baca, nanti saya selalu ingat dengan cerita itu, justru gambar saya akan masuk ke wilayah itu. Jadi ada hal-hal yang terputus tapi saya coba hubungkan, connecting ini, dan saya sangat yakin hal terputus ini sebetulnya saling berhubungan gitu. Nah inilah keyakinan saya bahwa ketika saya melakukan ini, saya menjadi medium sendiri untuk mengkonekkan dari keterputusan itu. Ada memori, ada kosmologi hari ini, ada novel bekas yang sudah ada 4 entitas. Nah itu yang saya rangkai gitu. Novel-novel seperti karya dari Pramudia Anantatur, Octavia Paz, Paulo Coelho, Gunawan Muhammad, Surtarji Kalzombahri, Abu Bakar, Frans Najira, Acep Zamzam Nur, Khalil Gibran, Nyoman Wirata, Cok Sawitri, dan Oka Rusmini memberikan vibrasi penciptaan pada Suklu untuk melihat aneka media yang ada di sekitarnya sebagai sarana menghasilkan karya yang lintas batas yang pernah dipamerkan di Bentara Budaya Bali dengan tajuk Drawing on Novel di tahun 2017 lalu. Beberapa kali sudah dipamerkan, kemudian sudah juga direspon oleh teman-teman, terutama dari arsitek, kemudian dari pematung, ada juga dari desainer desain fashion, banyak. Jadi bahkan sudah pernah diterapkan menjadi building satu arsitektural yang art villa gitu ya. Jadi dia coretan-coretan ini udah kayak ini bisa jadi, kalau temen pematung lihat bisa jadi patung gitu. Tapi kalau seorang arsitek dia bisa jadi flow sebuah bangunan dia gitu, naik gitu. Kalau seorang desainer ini bisa jadi kayak jadi apa, kostum tertentu gitu. Atau kalau seorang pembatik ini bisa jadi motif tertentu gitu. Jadi bisa macam-macam dari coretan yang unconscious tadi. Pernah saya ke teman pemusik Indra Lesmana, saya berkunjung ke rumahnya di Waribang, kebetulan ada istrinya juga. Nah sambil ngobrol saya asik drawing. Kemudian dari drawing ini istrinya baca-baca, kemudian seperti ini dibaca, tiba-tiba di salah satu huruf di sini ada namanya di situ. Kebetulan ada nama dia gitu. Loh kok ada nama saya? Nah, saya nggak tahu, saya hanya menjalankan satu energi semesta yang terus saling berhubungan gitu. Saling ada konektivitas yang kita tidak sadari gitu. Kalau beberapa orang yang spiritual timur sebetulnya menyadari itu gitu. Orang-orang timur menyadari itu. Termasuk kita kalau kita melatih itu kita menyadari. Nah, itu yang saya maksudkan dengan connecting itu. Tapi banyak juga yang marah-marah karena buku yang bagus gini tiba-tiba dicoret-coret, kasihan gitu. Sastrawan justru banyak yang pernah di tahun berapa itu saya dibully sama mereka karena dianggap vandalisme. Jadi mencoret-coret gitu.
Tapi bagi saya ya kalau ngelihat aktivitas artifisial begitu, saya coret-coret, tentu mereka akan menganggap itu. Tapi kalau saya jelaskan konsep saya, bahwa ini bagian dari cara saya berhubungan dengan sastrawan, cara saya mengkonstruksi bawah sadar, atau mengkonstruksi irasional, atau kebutuhan psikologis tadi, nah itu tentu mereka pastilah apresiasi gitu. Jadi drawing on novel bisa hanya dengan alat sederhana, bisa menghasilkan visual, repetisi garis dan warna dengan warna-warni bisa menghasilkan karya abstrak. Jadi itu. Tapi maksud yang lebih dalamnya sesungguhnya untuk katarsis itu, pelepasan beban mental. Karena saya memandang kalaupun fisik kita sehat seperti ini, sesungguhnya secara mental kita setiap hari itu terpressure karena tugas, karena ide-ide yang tidak jalan, atau ketika kita mau kemana tiba-tiba banyak tantangan. Nah itu kan mempressure mental dan pikiran. Nah dengan aktivitas metode pendekatan seni yang saya miliki, paling tidak bisa merilis lah stres ataupun depresi itu gitu. Artinya kalau di psikologi, bagaimana cara merilis mental? Lakukan aktivitas olahraga atau apa. Nah ini dengan berkarya seni bisa juga merilis, melepas pressure mental untuk dengan aktivitas itu. Sejak 2011, Pak Suklu mengembangkan komunitas batu belah yang diasuhnya menjadi Batu Belah Art Space atau BBAS yang ada di Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Batu Belah Art Space merupakan transformasi dari komunitas batu belah yang berorientasi sosial pendidikan seni informal untuk kaum muda di Bali, khususnya daerah Klungkung pada tahun 2007. Suklu merangkul beberapa seniman dan budayawan untuk ikut mengonsep visi dan misi serta menggodok program-program andalan BBAS. Pak Suklu ingin teman-teman seniman mempunyai wadah atau tempat untuk berkarya. Hingga kini, dalam setiap kegiatan kesenian di sana, ia selalu berusaha melibatkan warga lokal. Baginya itu adalah usaha mendekatkan masyarakat dengan apresiasi seni kontemporer. Ya, Batu Belah Art Space saya dirikan karena pertama ada banyak alasan sih gitu. Pertama saya ingin membuat ruang untuk teman-teman seniman yang memang butuh ruang yang cukup bebas gitu ya. Di Bali sesungguhnya banyak ruang pameran atau ruang apa saja, tapi ruang yang cukup bebas mereka membuat sesuatu itu tidak ada. Nah, saya coba buat itu selain untuk publik juga untuk mahasiswa-mahasiswa seni yang butuh itu. Kemudian kedua, Batu Belah Art Space itu tempatnya di desa. Saya ingin membawa aktivitas seniman itu ke desa gitu. Kenapa? Saya ingin masyarakat desa tanpa disadari dengan melihat lama-kelamaan akan tumbuh apresiasi. Bahkan saya ingin juga masyarakat bisa terlibat dalam aktivitas itu, sehingga karya seniman yang sangat konseptual itu dapat dipahami oleh masyarakat. Dengan adanya interaksi itu pasti pelan-pelan akan terjadi apresiasi. Jadi itu. Kemudian yang ketiga adalah dengan adanya tempat itu bagi anak-anak desa yang punya bakat seni dan mereka tidak punya fasilitas, maka Batu Belah Art Space menjadi tempat mereka untuk belajar, mengenal seni atau memperdalam seni atau mempelajari seni selain di sekolah masing-masing. Jadi saya sediakan dan bahkan saya sudah membentuk 2 komunitas. Ada komunitas lukis kaca yang sudah berdiri, yang saya dirikan dari 2007 sampai sekarang masih. Kemudian ada komunitas patung padas, itu 2 tahun yang lalu. Dan sekarang sedang berjalan dan mulai
menghasilkan karya, dan kemarin juga dipamerkan di Art Bali. Sebagai dosen di Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Denpasar, Prupa yang suka membaca dan mengoleksi buku ini selalu mengajarkan kepada mahasiswanya akan pentingnya suatu konsep dalam pembuatan sebuah karya agar pesan yang terkandung di dalamnya dapat tersampaikan kepada masyarakat. Menjadi mahasiswa, jadi sudah meningkat lagi apa yang mereka harus pahami. Selain teknis, mereka harus mempelajari sejarah seni, kemudian estetika, kemudian banyak lagi semiotika, hal-hal yang bisa mendukung konsep dalam membuat konsep penciptaan itu. Jadi konsep itu menjadi penting karena melalui konsep inilah kekuatan karya itu akan terdrive menjadi karya yang oke dalam pengertian dia berkualitas, mampu menyadarkan ataupun mengetuk masyarakat dan memberikan nilai-nilai dan pengetahuan kepada masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar artistik, tidak hanya sekedar indah, tapi di balik itu ada nilai-nilai yang disampaikan, ada konsep-konsep yang ingin disampaikan. Dan konteksnya itu bisa konteks sosial, bisa konteks religi, bisa konteks banyak konteks hukum, ekonomi gitu. Jadi seni itu bisa menggambarkan banyak nilai gitu. Sesungguhnya kan di kampus itu ada juga tata kelola seni. Ada mata kuliah itu di mana di situ diajarkan bagaimana ketika sudah memproduksi karya seni, bagaimana caranya karya ini bisa diapresiasi atau dikonsumsi oleh masyarakat, yaitu dengan melakukan pameran atau workshop atau presenting karya itu di mana diperlukan oleh masyarakat, atau karya itu dikolaborasi dengan stakeholder yang memerlukan, seperti umpamanya kebutuhan interior atau eksterior, atau kebutuhan monumen publik. Nah, jadi selain memproduksi seni, juga diajarkan bagaimana memasarkannya. Nah, jadi jalan satu-satunya selain punya skill membuat karya seni, juga harus punya skill untuk menjual. Caranya itu tadi, membuat pameran atau ketemu orang yang stakeholder yang memang membutuhkan karya seni kita gitu. Apakah dia tetap fine art atau seni murni, atau karya itu memang diterapkan atau digunakan menjadi nilai guna dia. Jadi memang perlu step lagi untuk bisa ke masyarakat dan dikonsumsi oleh masyarakat. Potensi profesi seniman di Bali sangat besar. Menurut Pak Suklu sendiri, profesi menjadi seniman di Bali sangat menjanjikan, dan dengan berkarya seni bisa menjalani hidup apabila ditekuni dengan sungguh-sungguh. Kalau di Bali, potensi seniman karena memang Bali adalah kebudayaannya, bahkan jalan hidupnya seni, sungguhnya sangat besar sekali. Bahkan regulasinya sebetulnya sudah berjalan, bahwa seni dibuat, kemudian ada yang membeli karena banyak orang luar datang ke Bali dengan berbagai tingkat apresiasinya gitu. Jadi sangat beruntung sih di Bali, masyarakat Bali yang menekuni seni, jadi dia bisa menjadi dengan berkarya seni bisa hidup lah. Bahkan bagi yang beruntung dan punya kualitas yang oke dan diapresiasi banyak orang, menjadi seniman bahkan bisa memberikan terah yang cukup oke lah gitu. Di posisi di masyarakat oke lah gitu. Sangat menjanjikan. Apalagi di Bali, seniman selain dia bisa menjual, demi kepentingan kebudayaannya, adat istiadatnya, dia sangat dibutuhkan untuk dalam rangka regulasi upacara di Bali. Di titik-titik tertentu seniman begitu penting untuk
mengerjakan upacara atau alat-alat upacara itu. Tanpa seniman atau orang yang bisa mengerjakan seni, karena semua upacara di Bali itu dijalankan dengan skill estetika yang tinggi. Nah, di situ bahkan hampir masyarakat Bali itu memiliki skill semacam itu, tapi beberapa aja yang menekuni menjadi seniman.